Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Asbiel Muhammad dengan NIM 170962401. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkantoran Digital dengan menggunakan web yaitu Mentimeter. Sebelum itu diharapkan teman-teman untuk join ke web Mentimeter ya, dikarenakan di akhir pemaparan nanti ada kuis yang berkaitan dengan materi. Baik, jika sudah bergabung, maka kita akan ke slide selanjutnya. Baik, di sini definisi dari perkantoran digital itu sendiri yaitu sebuah konsep pengelolaan pekerjaan kantor yang memanfaatkan teknologi informasi, perangkat komputer, dan koneksi internet untuk membantu seluruh proses administrasi. Nah, jadi di sini eh, konsep perkantoran digital ini adalah hal yang untuk mengurangi ketergantungan pada kertas, mesin ketik, atau lembar arsip fisik. Kemudian memudahkan alur kerja itu menjadi lebih ringkas, cepat, dan mudah ditelusuri ulang. Selain itu, perkantoran digital menciptakan ruang kerja yang fleksibel karena pegawai dapat mengakses data dan dokumen dari mana saja. Kemudian, selama terhubung ke internet, itu bisa mengikuti rapat online, mengedit dokumen bersama, hingga mengirim laporan tanpa harus datang langsung ke kantor. Nah, perubahan ini dapat menyesuaikan organisasi dengan tuntutan efisiensi yang modern. Kemudian untuk penggunaan perangkatnya di sini yang pertama memanfaatkan komputer komputer dan laptop. Jadi di sini eh, eh, kedua perangkat ini memungkinkan pegawai mengerjakan dokumen, membuat laporan, mengirim email, menjadikan informasi mudah didistribusikan ke seluruh bagian organisasi. Dengan adanya komputer, pekerjaan tidak lagi bergantung pada mesin ketik atau berkas manual. Kemudian, penyimpanan data digital juga memudahkan pencarian dokumen karena tinggal mengetikkan kata kunci. Nah, hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari arsip fisik. Lalu yang kedua itu menggunakan smartphone untuk mobil ini, smartphone menjadikan pekerjaan itu lebih mobile, yang dimana pegawai bisa menjawab pesan kantor, membaca email, mengirim file, dan mengikuti rapat online meski sedang berada di luar kantor. Nah, hal ini dapat mendukung gaya kerja modern yang tidak terbatas ruang dan waktu. Selain itu, smartphone juga dapat digunakan untuk aplikasi internal seperti absen mobile, from digital, atau layanan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan aplikasi kolaborasi tim. Nah, cloud storage seperti Google Drive, OneDrive, atau Dropbox digunakan untuk menyimpan dokumen secara online agar dapat diakses kapan saja. Kemudian pegawai tidak lagi memerlukan flash disk atau membawa berkas fisik. Nah, keuntungan cloud adalah dokumen otomatis, tersinkronisasi, dan tersimpan cadangannya atau backup. Kemudian, risiko kehilangan data karena komputer rusak dapat diminimalkan dan arsip dapat dibagi ke banyak orang tanpa repot untuk mencetak. Kemudian selanjutnya itu ada otomatisasi proses kerja. Yang pertama di sini ada sistem absensi digital, yaitu absensi digital seperti fingerprint, QR code, atau GPS menggantikan absensi manual dengan tanda tangan. Nah, data keharian secara otomatis ini direkap secara harian, mingguan, atau bulanan. Dengan sistem digital, HR dapat memonitor keterlambatan atau ketidakhadiran dengan cepat tanpa input manual, kemudian akurasi meningkat dan potensi manipulasi data bisa menurun. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan surat. Di sini surat masuk dan surat keluar dapat dicatat dalam informasi surat elektronik. Kemudian setiap surat itu memiliki nomor agenda dan jejak distribusi yang jelas. Nah, hal ini itu dapat mengurangi resiko surat hilang
memudahkan pelacakan, dan mempercepat disposisi pimpinan. Kemudian, pegawai dapat melihat status surat itu tanpa harus mencari tumpukan di berkas-berkas. Kemudian yang ketiga yaitu ada database pegawai. Jadi di sini database pegawai disimpan. Jadi di sini data pegawai disimpan dalam database yang dapat diperbaharui secara otomatis. HR tidak perlu membuka map pegawai secara fisik atau melakukan perhitungan yang manual. Kemudian dengan database, pencarian data itu lebih cepat dan dapat dihubungkan dengan evaluasi kinerja, pelayan, atau pembayaran gaji. Nah, dalam menerapkan hal-hal tersebut, pastinya ada tantangan tersendiri. Yang pertama itu dari keamanan cybernya. Nah, di sini data digital itu rentan terhadap peretasan, yang dimana hacker itu bisa mencuri dokumen penting jika sistem tidak dilindungi. Oleh karena itu, organisasi memerlukan firewall, antivirus, dan kebijakan password. Kemudian pegawai juga perlu dilatih agar tidak sembarangan membuka tautan yang mencurigakan atau membagikan data tanpa izin. Kemudian yang kedua yaitu penolakan dari pegawai itu sendiri. Jadi di sini tidak semua pegawai itu siap dengan perubahan teknologi. Ada yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. Kemudian solusinya itu bisa dilakukan dengan pelatihan yang berkala, pendampingan dan perubahan budaya kerja agar transformasi digital diterima di semua pegawai. Nah, ini di akhir ada quiz. Nah, teman-teman bisa jawab. Oke, jadi di sini jawaban yang benar itu yang D ya, yang validasi hak akses dan dan otorisasi pengguna. Jadi di sini masalah keterlambatan disposisi karena dokumen itu tidak muncul pada dashboard pengguna tertentu, yang biasanya bukan disebabkan oleh kapasitas server atau kecepatan unggah. Nah, di sini pada sistem cloud itu setiap dokumen siapa yang boleh melihat dengan dokumen tersebut. Jika pengguna tidak diberikan peran atau akses yang sesuai, maka dokumen tidak akan tampil pada akun mereka, meskipun sebenarnya dokumen telah disimpan. Nah, mungkin sekian pemaparan materi mengenai perkantoran digital dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.